warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai mata kuliah matematika terapan ini dengan materi fungsi. Pertama, functions and graph. Jadi fungsi dan juga grafik ya. Mungkin sebelumnya sudah mengenal yang namanya fungsi itu bentuk matematika seperti ini ya. Jadi ada Y sama dengan fx. Jadi x-nya adalah independent variable. Jadi variabel yang dia tuh independen atau tidak bergantung pada yang lain, sedangkan y-nya itu adalah variabel yang dependen. Jadi y-nya bergantung pada x. Misalnya di sini ada temperatur di mana air mendidih itu tergantung pada elevasi di atas sea level. Nah, ini berarti elevasinya adalah x dan temperaturnya itu adalah y. Kemudian yang berikutnya interest, ada nih ya investasi gitu ya. Itu tergantung pada waktu. Kalau tergantung pada waktu, berarti waktunya itu adalah X-nya, dan interest-nya itu adalah Y. Kemudian ada lagi, area circle itu bergantung pada radius atau jari-jari circle-nya. Berarti radiusnya adalah X ya, dan ininya areanya adalah Y. Seperti itu. Nah, kemudian ada istilah namanya domain dan juga range. Jadi kalau domain itu adalah semua possible input. Sedangkan kalau range itu semua possible atau semua outputnya begitu. Jadi kalau misalnya yang tadi ya kita punya radius circle, radius atau jari-jari dari lingkaran itu kan paling kecilnya berapa? Dia harus di atas 0 ya, harus di atas 0. Jadi kalau misalnya nilainya minus bisa nggak? Ya bisa kan? Berarti minus sampai ke 0 itu dia bukan termasuk domain dari fungsi dari luas lingkaran seperti itu. Oke, berikutnya adalah grafik fungsi. Ya, seperti ini ya, modelnya misalnya grafik itu. Jadi misalnya di sini diminta buat grafik dari fungsi y sama dengan x kuadrat untuk interval minus 2 sampai 2. Ya, berarti kita tuliskan nih, ada x, ada y. Y-nya adalah tadi x kuadrat di sini ya. Berarti kalau misalnya x-nya adalah minus 2, maka y-nya adalah 4 ya. Kan dikuadratkan jadi 4. Minusnya hilang. Kalau minus 1, jadinya 1. Kalau 0, jadinya 0. Nah, ini kita dapat poin-poinnya kan, jadi minus 2,4. Nah, berarti posisinya di sini minus 2, ya kan, x-nya di minus 2, y-nya di 4 di sini. Kemudian kita punya minus 1,1, 0,0 dan seterusnya. Itu maka kita gabungkan membentuk suatu grafik seperti ini. Ada yang namanya fungsi genap dan ganjil. Jadi even functions dan odd functions. Kalau misalnya fungsi kita punya fungsi y sama dengan fx, nah itu adalah fungsi even atau even function kalau f min x sama dengan fx, artinya kita mengubah si x yang kita punya di sini itu menjadi minus. Jadi kalau dia minus x kita masukkan dan hasilnya tetap sama seperti fx biasa, maka itu adalah even function. Sedangkan kalau misalnya kita ganti dengan x dengan min x dan hasilnya adalah minus dari fx, maka disebut dengan odd function. Gitu. Ini ya, jadi kalau misalnya even function, maka dia akan simetrinya terhadap sumbu y. Ini ya, jadi anggapannya mirrornya itu adalah sumbu y ini. Jadi kalau misalnya x, nilainya adalah y-nya adalah x kuadrat, maka kalau kita ganti dengan minus x, dia hasilnya tetap sama ya. Gitu. Kalau misalnya yang contoh yang B ini, dia adalah simetrinya terhadap origin. Jadi kalau misalnya dia X, maka di sini, jadi X pangkat 3 di sebelah sini posisinya Y-nya. Kalau misalnya minus X, nah ini kan posisinya di sebelah sini. Jadinya naik turunnya tuh sama, tapi dia di sisi yang sebaliknya, jadi yang di minus gitu. Itu adalah yang odd function. Oke, ini misalnya ada beberapa fungsi yang tadi ya, X kuadrat. Jadi misalnya kita masukkan angkanya X-nya 3. Nah, kalau X-nya 3, F3 itu adalah 9. Kalau misalnya kita masukkan minus 3, maka hasilnya juga 9. Nah, itu maka dia adalah even function. Kemudian ada X kuadrat plus 1. Kita ganti X-nya dengan minus X, hasilnya tetap sama. Berarti dia juga merupakan even function ya. Jadi yang ini, yang biru, even function. Yang di atasnya juga masih even function. Kemudian ada Fx sama dengan X. Ini adalah odd functions. Odd functions, karena kalau misalnya kita ganti x dengan minus x, hasilnya adalah ya minus ya kan, minus fx tadi ya. Nah, maka itu termasuk odd function. Kalau yang x plus 1, gimana? Kalau x plus 1 ini,
dia kita coba ganti X menjadi minus X, dia hasilnya akan berbeda. Jadi kalau kita ganti di sini ya, jadi minus X plus 1. Minus X plus 1 itu tidak sama dengan minus fx atau minus X minus 1. Kan kalau kita kalikan minus ya, minus X minus 1. Jadi dia tidak sama dengan itu, artinya dia tidak odd function atau bukan odd function. Kalau kita ganti tadi, X menjadi minus X, dia menjadi minus X plus 1, itu juga tidak sama dengan X plus 1. Yang aslinya ini kan, artinya juga bukan even function. Jadi dia bukan keduanya. Oke, berikutnya ada piecewise defined function. Piecewise defined function itu dia fungsinya itu terdiri dari beberapa formula gitu. Jadi misalnya kita punya di sini absolute value function, itu ada untuk X lebih dari sama dengan 0, dan ada untuk yang X kurang dari 0. Jadi nilai yang berbeda. Kalau misalnya lebih dari sama dengan 0, maka fungsinya itu yang ini, atau formulanya X ini. Sedangkan kalau misalnya kurang dari 0, maka dia minus X. Itu contohnya. Nah, misalnya kita punya nih, fungsi fx sama dengan minus x, x kuadrat, dan 1. Ini beda-beda ya peruntukannya. Jadi kalau misalnya x-nya itu kurang dari 0, maka dia ngikutin rumusnya ini, minus x. Jadi misalnya ini ya, kurang dari 0 kan berarti di daerah minus ini. Daerah minus, dia kalau minus 2 x-nya, maka dia y-nya adalah 2. Kalau minus 1, dia akan 1, dan seterusnya kan sampai ke 0 sini ya. Mendekati 0, kemudian begitu masuk ke 0, itu sudah second formula ini, yang kedua. Berarti dia masuk ke yang parabola ini. Nah, jadi dia sama dengan x kuadrat ya, mulai dari sini sampai ke 1. Kalau 1 dikuadratkan jadi 1 ya. Jadi dia posisinya sampai di sini. Kemudian third formulanya itu untuk lebih dari 1, x-nya itu adalah konstan dengan nilai 1. Jadi y-nya adalah 1. Jadi setelah turun, naik, baru dia mendatar gitu. Berikutnya composition of functions. Nah, jadi komposisi itu adalah salah satu cara untuk mengkombinasikan fungsi-fungsi. Jadi output dari satu fungsi itu menjadi input fungsi yang berikutnya gitu. Jadi misalnya kita punya FOG, jadi kalau kita sebut nih F composed with G gitu. Nah, jadi FOGX itu adalah FGX. Jadi GX-nya itu kita hasilnya masukkan ke F seperti itu. Jadi dia setelah selesai satu perhitungan masuk ke perhitungan berikutnya gitu. Misalnya gini ya, jadi FOGX berarti X-nya itu kita masukkan dulu ke persamaan G, jadi kan jadi GX tuh. Udah jadi GX, hasilnya masuk ke persamaannya si F, sehingga ujungnya adalah FGX. Nanti kalau tampilan yang lain seperti ini, X masuk ke G, baru ke F. Nah, ini adalah FOG namanya. Kalau misalnya yang lain nanti ada lagi, ada GOF, ada FOF, GOG, dan seterusnya. Misalnya gini ya, ada contoh, fx-nya adalah akar x. Gx-nya itu adalah x plus 1. Kita diminta mencari FOGX, GOFX, FOFX, dan GOGX. Kalau FOGX berarti kan kita ngerjain dari belakang ya, berarti FGX gitu. Gx-nya dulu kita lihat, dia adalah x plus 1. X-nya X plus 1, baru kita masukkan itu ke dalam X ini, sebagai pengganti X di dalam sini. Berarti dia adalah akar X plus 1 gitu ya. Kemudian yang GOFX, berarti fx dulu, baru masuk ke G. Fx-nya ini, akar X masuk ke sini, berarti akar X plus 1 jadinya. Kemudian FOFX, berarti ini F-nya selesai, masuk lagi ke F lagi gitu. Jadi kita punya akar X, berarti akar dari akar X juga. Nah, jadi X pangkat 1/4. Kemudian ada lagi GOGX, berarti G-nya selesai dulu, baru masuk ke kembali ke G. Nah, jadi GX, G-nya tadi X plus 1, berarti X plus 1 masuk lagi ke X plus 1-nya. Jadi, ini menggantikan X-nya yang awal kan, jadi X plus 1 plus 1 lagi, jadi X plus 2. Kemudian ini adalah domain-domainnya. Jadi kalau misalnya seperti ini kan dia paling kecilnya bisanya 0 ya. Paling kecil bisanya 0 berarti harus minus 1 ya. X-nya X minimumnya itu. Karena kalau minus 1 kan dia masih 0 jadinya. Minus 1 tambah 1 sama dengan 0. Jadi akar 0, 0. Kalau misalnya sudah minus 2 misalnya. Minus 2 kan jadinya hasilnya akan minus. Jadi kita nggak bisa mendapatkan akarnya itu minus ya. Jadi kita sampai minus 1. Mulai dari minus 1 sampai ke tak hingga. Ini juga sama akar, jadinya mulai dari 0 gitu ya. Paling kecilnya adalah 0. Ini juga 0. Kemudian yang ini X plus 2. Nah, kalau X plus 2,
maka dia bisa apa namanya dari minus tak hingga sampai ke tak hingga. Jadi tidak ada yang membatasi dia gitu. Kemudian ini ada contoh lain, misalnya fx adalah x kuadrat dan gx-nya adalah akar x. Maka fOGX-nya kan berarti g-nya masuk ke f ini ya. Jadi akar x masukkan ke sini jadi kalau dikuadratkan maka menjadi x. Nah, ini domainnya itu adalah 0 sampai tak hingga. Jadi bukannya kita lihat kalau x berarti kan bebas masukannya dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, tapi masalahnya di sini penyusunnya itu ada gx di sini ya. Gx di sini dia harus lebih dari sama dengan 0 nilainya. Jadinya tidak bisa kita ini untuk domainnya itu. Jadi dari 0 sampai tak hingga. Oke, berikutnya adalah shifting dan scaling graph. Jadi misalnya kita punya suatu fungsi kan kita bisa menggambarkan grafiknya gitu ya. Nah, ini tentang pergeseran dan juga scalingnya. Jadi misalnya kita punya shift formula, vertical shift dan horizontal shift. Jadi kita bisa menggeser itu secara vertikal dan juga secara horizontal. Jadi kalau misalnya vertikal itu fx-nya ditambah dengan k. Kalau k-nya itu positif, maka dia akan bergeser ke atas. Ini ya, jadi dia gesernya akan ke atas. Sedangkan kalau dia itu negatif k-nya, maka dia akan bergesernya ke bawah. Kemudian kalau yang horizontal shift itu dia bukan di luarnya fx-nya itu baru ditambahin k gitu ya, tapi dia di dalam x-nya, jadi x-nya yang berubah. Jadi kalau x-nya itu ditambah dengan h itu akan mengubah atau menggeser si grafik itu secara horizontal. Kalau misalnya h-nya itu positif, maka dia akan bergesernya ke kiri ya, ke kiri. Sementara kalau h-nya itu negatif, maka bergesernya fungsinya itu atau grafiknya adalah ke kanan gitu. Misalnya gini, kita menambahkan 1 ke right hand side dari formula y sama dengan x kuadrat. Berarti y sama dengan x kuadrat plus 1 sekarang ya. Nah, itu berarti kan ini vertikal ya, secara vertikal. Nah, berarti dia karena dia menambahkan positif ya di sini, positif, maka dia akan bergeser naik 1. Jadi misalnya ini kita punya yang awal yang biru ya. Yang biru itu x kuadrat ditambah 1 di sini dia akan naik 1 unit. Kemudian yang kedua, menambahkan minus 2. Jadinya dari x kuadrat menjadi x kuadrat minus 2. Nah, berarti di sini kan minus nih dia. Apa tadi k-nya ya? K-nya minus atau di bawah 0, maka dia akan turun. Jadi dari yang biru ini dia akan turun 2 unit ke bawah sini, jadi yang kuning. Kemudian yang di sini menambahkan 3 ke x. Jadinya dari awalnya x kuadrat itu menjadi x plus 3 baru dikuadratkan. Nah, ini kan sudah ke x-nya sendiri. Berarti ini pergeserannya adalah kanan kiri gitu ya. Nah, karena dia positif, maka dia akan bergesernya ke kiri. Nih, jadi dia x plus 3 kuadrat, itu dia menjadi posisinya di sebelah sini. Dia gesernya ke kiri. Kemudian yang kalau misalnya kita kurangi 2, nah kita kurangi 2 ya, x-nya jadi x minus 2 baru dikuadratkan, dia akan bergeser ke kanan. Ini yang jadi yang merah. Kemudian yang terakhir ini kita menambahkan minus 2 ke x-nya, kemudian kita mengurangi 1. Nah, kalau minus 2 sendiri di sini, itu kan berarti dia akan bergeser ke kanan ya, karena mengubah ke x-nya, berarti kan horizontal tuh kanan kiri. Nah, ini minus, berarti dia bergeser ke kanan. Kemudian ini minus 1. Kalau minus 1, berarti si y-nya itu akan turun 1 kan ya. Jadi dia dari awalnya itu di sini, di tengah sini ya, itu dia akan bergeser ke kanan baru turun ke bawah. Seperti itu. Ini ya, ke kanannya 2, ke bawahnya 1. Oke, itu tadi shifting. Nah, sekarang ini scaling dan reflecting. Jadi kalau misalnya scaling itu dia bisa stretch atau compress. Itu baik secara vertikal maupun secara horizontal. Caranya adalah dengan mengalihkannya dengan suatu konstanta C. Nah, kemudian kalau refleksi itu adalah kasus khusus. Jadi kalau misalnya C-nya adalah minus 1, dia akan jadi refleksi gitu. Oke, pertama misalnya C-nya di atas 1. Misalnya kita punya Y sama dengan Fx. Kemudian sekarang kita punya ya Y sama dengan C Fx. Berarti dia akan stretch. Dia akan stretch secara vertikal dengan faktor C. Kalau kita bagi dengan C, ya, atau dikali dengan 1 per C-nya, itu dia akan mengalami kompresi. Jadi kompres secara vertikal dengan faktor C.
Kemudian kalau misalnya kita ngubahnya itu ke X-nya langsung, jadi langsung FCX gitu, itu dia secara horizontal ya, kayak tadi, jadi secara horizontal, dan kalau dia dikali gitu, dia akan jadi kompres. Kalau dia dibagi dengan C, maka dia akan stretch secara horizontal. Kalau misalnya C-nya itu adalah sama dengan min 1, nah itu dia akan bisa reflect grafnya across x-axis sama atau y-axis. Jadi kalau misalnya yang ini berarti x-axisnya itu atau sumbu x-nya menjadi mirrornya gitu. Itu adalah kalau y sama dengan minus fx. Sementara kalau yang di bawah ini itu sumbu y-nya itu yang menjadi mirror. Itu adalah kalau y sama dengan f minus x. Nah, misalnya di sini men-scale dan mereflect grafik y sama dengan akar x. Jadi yang awal ini ya, yang biru ini y sama dengan akar x. Yang pertama itu secara vertikal dia dari y sama dengan akar x menjadi 3 akar x. Berarti kan dikalikan dengan 3. Berarti ada stretch secara vertikal dengan faktor 3. Ini ya, yang di atas, jadi dia stretch ke atas. Kemudian dibagi 3 ya, atau dikali sepertiga, maka dia akan kompres secara vertikal juga dengan faktor 3 ya. Jadi yang kuning di bawah sini. Kemudian yang kedua horizontal. Kalau horizontal berarti sudah pengaruhnya langsung ke x-nya gitu ya. Yang dikalikan nih. Jadi x-nya awal cuma x, jadi 3x. Berarti dia akan menjadi horizontal compression. Jadi yang awalnya biru dia menjadi yang kuning ini. Jadi mendekat ke arah kiri gitu. Kemudian kalau kita bagi dengan 3, maka dia akan mengalami horizontal stretching. Jadi yang merah ini. Kemudian reflection. Reflection ini awalnya kan yang ini ya, yang biru. Nah itu kalau misalnya y sama dengan minus akar x, nah itu dia akan refleksinya across x-axis. Jadi yang di bawah ini. Jadi anggapannya sumbu x ini adalah si mirrornya itu. Jadi dia akan ke bawah sini ya. Kalau misalnya y sama dengan akar min x, nah itu berarti dia sumbu y-nya yang jadi mirrornya gitu. Jadi dia akan menjadi yang kuning. Oke, misalnya kita punya fungsi x pangkat 4 minus 4x pangkat 3 tambah 10 ya, sesuai gambar yang A ini. Nah, kita diminta mencari formula untuk mengkompres grafnya secara horizontal dengan faktor 2 diikuti dengan reflection across the y-axis. Nah, ini berarti kan dia minta horizontal compression ya. Ini ya, kompres secara horizontal. Nah, berarti kita kalikan dengan 2 si x-nya itu. Kemudian diminta reflection across y-axis. Kalau reflection across y-axis berarti dikalikan dengan minus 1. Jadinya dikalikan minus 2 gitu ya. Jadi awalnya fx menjadi f minus 2x. Jadi kita masukkan aja di sini. Jadi minus 2x dipangkat 4. Dikurang 4 kali minus 2x dipangkat 3 tambah 10. Selesai kan dapat ini. Kalau kita lihat grafiknya, dia akan terkompres secara horizontal ya. Jadi enggak selebar ini ya. Jadi terkompres dan dia akan terreflect. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Kemudian yang kedua, kita diminta mengkompres grafnya secara vertikal. Berarti kan dikali setengah ya. Kalau ini faktornya 2. Nah, jadi dikali setengah, kemudian reflection across x-axis. Berarti minus di depannya sini. Minus setengah dikalikan minus setengah dari fx. Berarti minus setengah dikalikan x pangkat 4 jadi minus setengah x pangkat 4. Minus setengah dikalikan 4x pangkat 3 menjadi 2x pangkat 3. Dan 10 dibagi minus 2 jadi minus 5. Gitu. Berikutnya adalah trigonometri. Yang pertama tentang sudut. Jadi sudut itu bisa dalam radian, bisa dalam derajat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya pi radian itu adalah 180 derajat. Ini konversinya, jadi kalau 180 itu pi. Kalau 90 berarti kan setengahnya ya, berarti pi per 2. Kalau misalnya minus 180 berarti minus dari yang ini, minus pi jadinya. Nah, untuk konvensi kita menggunakan radian. Jadi kalau misalnya nggak dibilangin ini pakai derajat, nah berarti itu perhitungannya menggunakan radian. Oke, ini yang basic ya. Ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangan. Kalau sin, ingat pelajaran yang waktu sekolah dulu ya. Jadi depan per miring. Jadi misalnya ini sudutnya, berarti depan per miring. Kemudian kosinus, samping per miring. Tangen, itu depan per
samping karena dia sinus per cos gitu ya. Ini kan tan itu adalah sin per cos. Nah, kalau misalnya 1% ya, 1% itu adalah kosekan ini ya. Jadi kalau misalnya sinnya adalah Y per R, maka kosekannya adalah R per Y gitu. Kalau misalnya 1 per cos itu jadi sekan ini ya, sekan, dan 1 per tan itu adalah kotangan atau kot yang tulisannya. Ya, misalnya seperti ini kita punya segitiga. Nah, segitiga di sini kan 90 derajat nih, di suhu 90 derajat. Berarti kalau segitiga kan 180 derajat. Berarti masih ada 45 derajat dan 45 derajat atau pi per 4 di sini. Dan misalnya 1, maka dengan rumus Pitagoras ini dapat akar 2. Misalnya kita lihat di sini, sin pi per 4. Sin pi per 4 itu berarti depan per miringnya tadi ya. Ini berarti ini kita anggapin misalnya di sini, depannya adalah 1, yang ini. Kemudian yang miringnya adalah akar 2. Jadi dia menjadi 1 per akar 2. Kemudian cos pi per 4. Cos pi per 4 berarti samping per miring, berarti 1 per akar 2. Tangannya itu depan per samping 1 per 1, atau kita kalau sudah punya nilai ini sin pi per 4 dan cos pi per 4 langsung bisa dibagi 1 per akar 2 dibagi 1 per akar 2 sehingga hasilnya 1. Ini juga sama ya caranya seperti itu. Oke, berikutnya ini untuk menunjukkan mana yang positif, mana yang negatif. Kalau yang di sebelah sini, ini yang A, ini all positif. Jadi sin, cos, tangan semuanya positif. Kalau di kiri sini itu adalah daerahnya sin. Di sini tangan, di sini cos. Jadi kalau misalnya kita punya sin 2pi per 3, itu posisinya di sebelah sini. Ini kan sudah wilayahnya sin ya. Jadi kalau sin positif, kalau cos untuk yang sama ya 2pi per 3, 2pi per 3 ini cos dan tangan itu sama-sama akan negatif nilainya. Nah, ini tabel untuk beberapa nilai yang umum ya. Jadi yang tadi ada degree dan radiannya, kemudian ini nilai-nilai untuk sin, cos, dan tangannya. Oke, kalau ini soal periode, jadi kalau 6 basic trigonometric function tadi itu adalah semuanya periodik. Periodik itu dia, kalau misalnya ini f x plus p itu nilainya sama dengan si fx, jadi positive number p ini. Misalnya kita di sini sinus theta tambah 2pi, itu nilainya sama dengan sin theta itu. Itu dia periodik. Ini apa namanya, grafik-grafiknya udah kenal mungkin dari dulu ya. Ini misalnya cos x itu dari minus 1 sampai 1 ininya range-nya. Jadi dari atas ini turun baru naik lagi. Kalau sin mulai dari 0. 0 naik, kemudian turun dan kembali ke 0 lagi di sini. Dan seterusnya. Oke, ini untuk tugas. Oke, sebelum saya menutup, saya mau menyampaikan saja. Jadi yang saya sampaikan ini, saya sampaikan di kelas nanti ya, itu hanya pengantar-pengantar. Jadi kalian tahu aja nih, oh ada yang seperti ini, ada yang seperti ini gitu kan. Tapi untuk lebih dalamnya itu kalian perlu inisiatif belajar sendiri gitu ya. Jadi misalnya seperti ini juga saya ngasih tugas nih. Ngasih tugas itu kan dari sebelumnya waktu saya tunjukkan itu contoh-contoh soalnya. Kemudian kalian mengerjakan tugas-tugas seperti ini. Nah, tapi kan itu masih belum cukup ya. Jadi bukan berarti kalau sekali mengerjakan tugas udah paham gitu cara mengerjakan seperti apa. Tapi kalian perlu cari sendiri nih soal-soal yang mirip seperti itu. Jadi untuk menguji apakah kalian betul-betul sudah paham atau belum gitu. Karena namanya matematika tuh harus banyak latihan ya. Nggak bisa cuman menonton gitu. Belajarnya bisa dari mana aja, bisa dari buku textbooknya yang sudah saya upload itu, atau dari YouTube kah, atau dari yang lain, bebas itu. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.